Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'. Para peserta didik seluruh ananda, khususnya siswa SMP Itin Sarabani yang saya cintai karena Allah SWT. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pada kelas 9 ya, kelas 9 yang Ustadz mengajar di dalamnya. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Beberapa waktu yang lalu Ustadz sudah pernah menyampaikan sedikit tentang informasi atau pengetahuan tentang qada dan qadar. Namun pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikannya melalui tayangan slide ya, atau tayangan PowerPoint atau tayangan video. Nah, kita perlu melakukan iman kepada qada dan qadar. Kaitannya dalam hal ini nanti pada akhirnya adalah supaya kita semakin yakin kepada Allah SWT dan membuat pribadi kita semakin tenang ya. Ustaz teringat di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang ya. Kalau mereka bisa tenang dengan mengingat Allah, itu sesuai dengan Al-Quran. Tapi jangan sampai mudah-mudahan tenang karena selain dari Al-Quran. Karena ada nyanyian tertentu yang membuat hati tenang itu dengan apa? Dengan goyang ten. Nah, itu disensor ya. Nah, yang seperti itu kalau seandainya ada yang kemudian hatinya tenang dengan melakukan hal yang seperti itu, berarti ada yang keliru ya. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran sudah diberikan petunjuknya bahwa dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Baik seluruh ananda, insyaallah kita akan membahas materi pada kesempatan kali ini tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, ini ketutupan ya. Sebentar, Ustaz akan kembalikan videonya, gambarnya ke sebelah kiri. Nah, sekarang sudah. Oke, jadi ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada bab kali ini. Insyaallah singkat aja. Yang pertama adalah tentang pengertian qada dan qadar, dan juga nanti takdir ya. Kemudian pokok bahasan berikutnya adalah tentang takdir. Sudah qada dan qadar, dan berikutnya ada bahasan takdir. Takdir itu terbagi menjadi 2, ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah manfaat atau hakikat beriman kepada qada dan qadar. Nah, kita akan lanjut ke pokok bahasan berikutnya. Nah, ini ketutupan pula. Oke, Ustaz akan hilangkan sebentar. Nah, bisa geser. Baik. Nah, di dalam gambar ini kita bisa baca ya, apapun profesinya jika membawa manfaat maka di mata Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Manusia hanya bisa berusaha sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, ini jelas ya. Jadi apapun profesi, apapun cita-cita seluruh ananda sekalian, mudah-mudahan itu adalah cita-cita yang mulia ya. Pastinya setiap orang tua itu menginginkan putra-putrinya itu mempunyai nasib, mempunyai cita-cita, mempunyai masa depan yang lebih baik daripada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini semua nyambung ya. Apapun profesi yang nanti akan dicita-citakan, mudah-mudahan Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Dan suatu hal yang perlu diingat seluruh anda sekalian, siapa yang di dalam pikirannya itu sudah terpikirkan bahwa cita-citanya menjadi A, maka bisa jadi anggota tubuhnya itu sudah menuju ke arah sana. Misalnya dia ingin menjadi polisi, misalnya ada seorang siswa yang ingin menjadi polisi, atau ada seorang siswi yang ingin menjadi dokter, maka mulai dari sekarang dia sudah mempelajari dasar-dasar tentang itu. Syaratnya apa sih untuk menjadi dokter? Syaratnya apa sih untuk menjadi polisi? Nah, dia sudah kepo, sudah cari tahu. Nah, sejak itu kemudian dia mengajak dirinya, ayo kita ke arah sana. Nah, makanya siapa yang terfokus dengan cita-citanya, maka insya Allah akan terwujud. Tapi kuncinya adalah dia benar-benar manjada wajada. Artinya dia sungguh-sungguh ya dalam mengejar cita-citanya. Insya Allah Allah akan berikan. Baik, kita akan masuk ke pokok bahasan berikutnya. Nah, ini langsung masuk ke pengertian qada dan qadar ya. Nah, baik, ini ada beberapa penjelasan singkat tentang qada dan qadar.
Nah, kodo itu merupakan ketentuan atau kehendak atau kemauan Allah SWT. Sedangkan qadar itu merupakan perwujudan dari kehendak Allah SWT. Kodo dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Nah, jadi takdir itu merupakan pengertian daripada kodo dan qadar. Ya, kalau dalam bahasa yang mudah difahamkan itu adalah takdir. Oh, takdirnya menjadi A, takdirnya menjadi si orang kaya, takdirnya menjadi dokter dan lain sebagainya, ya. Jadi itu ya pengertiannya, cukup simpel kan? Kalau kodo itu merupakan ketentuan atau kehendak atau kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadar itu merupakan caranya Allah dalam mewujudkan ketentuan tadi, ya. Dan keduanya jika digabungkan menjadi satu itu namanya takdir. Nah, cukup jelas sampai sini ya. Insya Allah nanti di dalam bab takdir itu nanti akan ada bahasan berikutnya. Kita akan masuk ke pokok bahasan berikutnya. Nah, ini dia. Kita masuk kepada takdir. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam takdir. Takdir itu terbagi menjadi dua ya. Ada takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Nah, sekarang kita akan beralih ke takdir mu'alaq terlebih dahulu. Takdir mu'alaq itu secara bahasa artinya adalah segala sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alaq itu ketentuan Allah SWT yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, maka hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah SWT. Ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menguatkan tentang takdir mu'alaq adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, anak-anak sekalian, di dalam ayat ini jelas ya. Jadi Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasib mereka sendiri. Ini yang termasuk takdir ini apa coba diantaranya? Ada nasib ya, kemudian cerdas. Ada di antara satu kelas kita kan ada yang mendapatkan peringkat 1 di kelasnya, ada juga yang peringkat 1 dari bawah. Dan itu merupakan fitrah Allah SWT. Artinya antara cerdas, kemudian antara kaya, itu walaupun memang sudah takdir, tapi itu bisa diupayakan ya. Bisa diupayakan dan bisa diikhtiarkan. Dan kita sebagai makhluk Allah SWT tetap diharapkan oleh Allah SWT untuk melakukan ikhtiar, untuk menjadi yang terbaik ya, tapi dengan cara-cara yang halal. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Nah, itu ya. Jadi takdir mu'alaq itu merupakan ketentuan Allah SWT yang masih bisa dirubah. Seperti tadi contohnya kepandaian ya, kepintaran seseorang. Itu walaupun ada beberapa di antara kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menaklukkan pelajaran-pelajaran tertentu, tapi tetap akan Allah berikan nanti pada akhirnya kepada siapa yang bersungguh-sungguh ya. Terkadang ada di dalam satu kelas itu ada seorang yang diberikan oleh Allah SWT itu kecerdasan sehingga dia membaca sekali dia nyambung, sementara ada yang harus membaca itu 5 kali baru nyambung. Nah, terkadang yang membaca sekali itu meremehkan dia. Nah, itu bisa jadi nanti posisi peringkatnya itu akan disalib dengan mereka yang rajin. Nah, artinya ini membuktikan bahwa itu bisa diupayakan ketika kita mau ya, ketika kita mau dan berusaha. Tapi ketika kita tidak mau dan kita malas untuk berusaha, bisa jadi malah kita disalib ya oleh orang lain. Nah, itu takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah. Kemudian beralih kepada bahasan berikutnya. Satu lagi adalah takdir mubrom. Nah, kalau takdir mubrom ini coba sebentar, Ustaz akan geser terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Nah, oke. Takdir mubrom itu secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah SWT yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Nah, kalau takdir mubrom ini antonim. Bahasa Indonesia antonim itu adalah kebalikan daripada takdir mu'alaq itu tadi ya. Kalau takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa diupayakan, sementara takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa diupayakan. Contohnya adalah jenis kelamin. Misalnya Allah takdirkan ketika bayi kita ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi seorang laki-laki, maka sampai akhir hayat itu adalah takdirnya.
pun sebaliknya ya, yang ditakdirkan menjadi wanita atau perempuan, maka sampai akhir ayat seperti itu takdirnya. Nah, itu adalah takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah ya. Kemudian ada contoh lain lagi seperti ajal dan lain sebagainya. Ajal itu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Barang siapa yang sudah datang ajalnya, maka tidak akan ada yang bisa memajukan ataupun memundurkannya walaupun hanya sedetik. Nah, itu ya, sudah ada takdir mu'alaq, takdir mubrom, dan nampaknya kita sampai di materi terakhir ini, yaitu tentang manfaat. Nah, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Ustaz hilangkan dulu gambar video Ustaz ya, supaya terlihat jelas. Nah, baik. Manfaat beriman kepada qada dan qadar. Nah, ada 4 manfaat. Yang pertama, menenangkan jiwa. Jelas ya. Jadi dengan beriman kepada qada dan qadar itu senantiasa membuat jiwa-jiwa kita itu menjadi tenang. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita itu pasti sudah tercatat di Lauh Mahfuz ya. Tercatat di Lauh Mahfuz itu di arsy-Nya Allah SWT. Artinya tinggal kita sebagai manusia berikhtiar ya. Berikhtiar itu maksudnya berusaha. Setelah berikhtiar atau berusaha, maka selanjutnya adalah tawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah senantiasa bersifat sabar dan syukur. Nah, ini adalah sifat seorang yang mukmin. Apabila diberikan kebaikan, maka dia bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah SWT dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah. Dan sebaliknya apabila diberikan segala sesuatu yang menurutnya tidak nyaman, maka dia bersabar. Ini adalah kebaikan seorang mukmin. Kemudian berikutnya yang ketiga, manfaat ketiga adalah menumbuhkan sifat optimis. Jelas ya, seorang yang yakin kepada qada dan qadar, dia akan optimis. Kenapa? Karena dia punya masa depan yang baik menurut dia ya. Karena apa? Karena dia yakin pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirinya ya. Kemudian yang terakhir adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang boleh punya sifat sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha segala-galanya. Allah punya langit, Allah punya bumi, dan Allah punya segala-galanya. Sedangkan manusia tidak. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang hina pada dasarnya ya. Dan nanti juga ketika kita sudah meninggal juga akan dimakan menjadi santapan makhluk-makhluk Allah yang ada di tanah ya. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong dan kita mendapatkan 4 manfaat terhadap kita karena telah mempelajari materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Baik anak-anak sekalian, itu tadi beberapa materi ya tentang qada dan qadar. Dan nah, kita sampai di penghujung ya. Ini sudah di gambar akhir. Jadi ada seseorang ini di dalam foto, bisa jelaskan sedikit. Ada seseorang yang menjadi juara olahraga, mungkin ini tingkat dunia ya. Dan kemudian kalau kita lihat, beliau diberikan oleh Allah SWT sebuah fisik yang belum ini ya, tidak seperti kita ya, tidak seperti manusia normal pada biasanya, tapi dia bisa berusaha dan akhirnya mereka prestasi. Sebaliknya ya, ada yang ditakdirkan oleh Allah SWT di gambar berikutnya, seseorang wanita ya, dia harus menggunakan hijabnya, dan itu merupakan fitrah Allah SWT ya. Jadi harus menutup aurat karena wanita itu adalah perhiasan, sehingganya wajib untuk ditutupi kecuali untuk mahramnya. Kemudian yang gambar berikutnya, ini juga takdir Allah SWT membuatnya menjadi mempunyai profesi seperti ini ya, seperti gambar di poin nomor 3. Baik, seluruh anak sekalian, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diberikan kefahaman terhadap beriman kepada qada dan qadar, sehingga membuat pribadi-pribadi kita semakin yakin kepada Allah SWT bahwa masa depan kita, cita-cita yang sudah Ananda semua tuliskan di dalam benaknya masing-masing. Kalau Ustaz boleh saran ya, cita-cita itu ditulis di dinding kamar yang besar, bila perlu dibuat visualisasi ya, dibuat gambar, sehingga setiap kali melihat apa yang dicita-citakan itu, tubuh kita akan mengarahkan ke sana ya. Seperti tadi kan Ustaz sudah kasih contoh, kalau mulai ada sekarang ada yang ingin menjadi dokter, maka mulai dari sekarang dia akan menambah pengetahuan apa sih kira-kira yang dibutuhkan untuk seorang dokter itu.
menjadi polisi. Apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi polisi? Salah satunya mungkin punya fisik yang kuat ya, punya fisik yang kuat, punya berat badan yang ideal dan lain sebagainya. Baik, demikian materi yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Insyaallah sampai bertemu kembali pada materi-materi atau tayangan-tayangan yang Ustaz buat ke dalam bentuk video pada bab-bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.